Halo para pendengar sekalian, selamat datang di podcast Aziz Nova dengan gue, Aziz. Oke, di hari ini kita akan membacakan episode pertama dari novel karangan Agatha Christie, Appointment with the Dead. Bab 6. Sarah bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Mungkinkah Carol Benton datang seperti yang dijanjikan? Hati kecilnya masih ragu. Ia khawatir Carol mengalami reaksi kejiwaan yang keras setelah setengah mengeluarkan isi hatinya pagi tadi. Walaupun begitu, Sarah bersiap-siap juga. Dikenakannya kimono satin birunya, lalu dikeluarkannya kompor listrik kecil dan dijerangnya air. Hampir Sarah menerima kenyataan bahwa Carol tidak mungkin datang. Hari sudah lewat jam 1 malam. Dan pergi tidur. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu kamarnya. Sarah membukakan. Dan mundur sedikit, mempersilahkan Carol masuk. Kupikir kau sudah tidur. Sarah bersikap biasa-biasa saja. Oh, tentu saja belum. Kan aku menunggumu. Ayo, silahkan minum tehnya. Teh lapsang Sojong asli. Sarah membawakan secangkir teh untuk Carol. Mula-mula Carol gelisah dan kebingungan. Kini diterimanya cangkir teh dan biskuit yang ditawarkan Sarah. Dan ia pun tampak sedikit tenang. Begini kan enak, ujar Sarah sambil tersenyum. Carol tampak agak kaget. Ya, sahutnya, ragu. Seperti pesta tengah malam di asrama sekolah saja ya, lanjut Sarah. Oh, kau tak pernah sekolah? Carol menggeleng. Kami tidak pernah pergi dari rumah. Jadi, kau sama sekali tidak pernah pergi kemana-mana? Tidak. Sejak kecil, kami semua tinggal di rumah terus. Baru kali inilah kami bepergian. Wah, pasti sangat menyenangkan kalau begitu. Oh ya, rasanya seperti mimpi saja. Mengapa ibumu tiba-tiba ingin mengajak kalian ke bepergian? Mendengar nama Miss Boynton disebutkan, Carol terkesiap. Cepat Sarah berkata, kebetulan aku ini calon dokter. Begitu saja aku mendapat gelar sarjana muda kedokteran. Ibumu, ibu tirimu, sangat menarik perhatianku. Aku menganggapnya sebagai kasus penyakit yang menarik. Itu maksudku. Carol bengong. Jelas sekali, hal semacam itu belum pernah terpikirkan olehnya. Sarah tahu itu dan sengaja mengatakan kenyataan itu. Bagi anak-anaknya, Miss Boynton merupakan semacam figur yang berpengaruh kuat dan menjijikkan. Sarah berniat membuang jauh-jauh pikiran semacam itu. Ya, lanjutnya, ada semacam penyakit tertentu. Kalau orang dihinggapi penyakit ini, sifatnya jadi autokratis. Maunya apa-apa dikerjakan sesuai perintahnya. Orang seperti itu sukar sekali disembuhkan. Carol meletakkan cangkirnya. Oh, serunya. Lega rasanya mengobrol seperti ini denganmu. Mungkin kau tak percaya, tapi sungguh aku dan Ray merasa... Yah, sepertinya kami ini gila atau hampir gila. Terus terang, kami merasa telah merencanakan sesuatu yang gila. Bicara dengan orang lain memang sering mengeringankan perasaan, ujar Sarah. Ngobrol dengan keluarga sendiri setiap hari terus-terusan cenderung membuat orang jadi panasan. Lalu, dengan tidak mengubah nada suaranya, Sarah bertanya, kalau kau tidak betah tinggal di rumah terus-terusan, mengapa kau tidak lari saja dari rumah misalnya? Carol terkejut. Oh, tentu saja tidak. Mana mungkin? Mama pasti melarang. Dia tidak berhak menghalang-halangimu, Sarah berkata lembut. Kau sudah cukup dewasa. Ya, umurku 23 tahun. Nah, kan? Meskipun begitu, aku tidak tahu. Maksudku, aku tidak tahu kemana aku mesti pergi atau apa yang mesti kulakukan. Ujar Carol kebingungan. Tahukah kau? Lanjutnya, uang saja kami tak punya. Kau tak punya kawan sama sekali? Kawan? Oh, tidak sama sekali. Kami tidak pernah kenal siapa-siapa. Jadi, tak seorang pun di antara kalian pernah berpikir untuk melarikan diri dari rumah.
Tidak, kami tidak bisa begitu. Sarah mengganti topik pembicaraan. Ia merasa iba melihat Carol kebingungan begitu. Katanya, kau sayang pada ibu tirimu. Perlahan Carol menggeleng. Ia berbisik dengan suara pelan ketakutan. Aku benci dia. Ray juga. Kami sering berharap dia cepat mati. Sekali lagi Sarah mengalihkan topik pembicaraan. Coba ceritakan mengenai kakak sulungmu. Lennox. Aku tidak mengerti apa yang terjadi pada diri Lennox. Belakangan ini, dia jarang sekali bicara. Kerjanya melamun dan berjalan mondar-mandir. Nadine sangat khawatir melihat keadaannya. Kau suka pada kakak iparmu? Ya, Nadine beda. Dia selalu manis. Tapi dia sedih memikirkan kakakmu. Ya, mereka sudah lama menikah, 4 tahun. Mereka tinggal serumah dengan kalian. Ya. Sarah bertanya, apakah kakak iparmu suka hidup gitu? Tidak. Sejenak hening menyelimuti mereka berdua. Kemudian kata Carol, 4 tahun yang lalu pernah terjadi keributan. Seperti sudah kuceritakan, tak seorang pun di antara kami pernah pergi keluar rumah. Paling-paling cuma sampai halaman. Tapi Lennox pernah. Dia keluar pada malam hari. Dia pergi ke tempat dansa. Mama marah sekali waktu dia tahu. Setelah itu, Mama menyuruh Nadine tinggal di rumah kami. Nadine masih sepupu jauh papa. Dia miskin. Dan waktu itu sedang sekolah di sekolah perawat. Nadine tinggal sebulan di rumah kami. Senang sekali rasanya waktu itu. Ada orang lain tinggal bersama kami. Dia jatuh cinta pada Lennox. Lennox pun begitu. Mama bilang, mereka mesti cepat-cepat kawin dan tinggal serumah dengan kami. Nadine mau. Carol ragu. Kelihatannya Nadine tidak terlalu kepingin. Tapi dia tidak bilang apa-apa. Setelah beberapa lama, dia ingin pergi dari situ. Bersama-sama Lennox tentunya. Tapi mereka tidak pergi, tanya Sarah. Tidak, Mama tak mau tahu. Kupikir, tanya Carol. Sejak itu Mama jadi tidak suka pada Nadine. Nadine orangnya aneh. Pikirnya tidak bisa ditebak. Dia ingin membantu Ginny, tapi Mama tidak senang. Ginny itu siapa? Adikmu yang bungsu. Ya, nama sebenarnya Ginevra. Dia sendiri bagaimana? Bahagiakah hidupnya? Carol menggeleng lagu. Akhir-akhir ini Ginny berubah. Aku tidak bisa mengerti dia. Dari dulu dia memang agak lemah, dan Mama selalu meributkan hal itu. Akibatnya, keadaan Ginny lebih buruk. Belakangan ini Ginny sering aneh-aneh. Kadang-kadang aku sampai ketakutan. Dia sering tidak menyadari apa yang sedang dilakukannya. Sudah dibawa ke dokter? Belum. Nadine sudah mengusulkan begitu, tapi Mama menolak. Dan Ginny jadi histeris. Dia berteriak-teriak. Katanya dia tidak mau ke dokter. Tapi, aku benar-benar khawatir akan keadaannya. Mendadak, Carol berdiri. Sudah waktunya kau istirahat. Terima kasih banyak kau mau mengundangku dan mengajakku ngobrol begini. Kau pasti menganggap keluargaku aneh, kan? Setiap orang sesungguhnya punya keganjilan, hibur Sarah. Kapan-kapan datanglah lagi. Ajak kakakmu. Sungguh? Ya, kita bikin semacam komplotan rahasia. Begitu. Nanti ku kenalkan kau pada seorang kawanku, Dr. Gerard namanya. Wajah Carol bersemu merah. Oh, alangkah senangnya. Mudah-mudahan Mama tidak tahu. Bagaimana Mama bisa tahu? Nah, selamat tidur Carol. Sampai ketemu besok. Jamnya sama? Oh ya, lusa mungkin kami sudah tidak di sini lagi. Kalau begitu, kita pastikan saja harinya besok ya. Jadi, sampai besok. Carol menyelinap keluar dari kamar Sarah. Perlahan-lahan ditelusurinya koridor.
Kamarnya sendiri ada di lantai atas. Sesampainya di sana, dibukanya pintu. Tetapi ia seolah terpaku di muka pintu. Miss Boynton sedang duduk di kursi dekat perapian, mengenakan kimono merahnya. Oh, Carol terkesiap. Sepasang mata hitam menatapnya tajam. Dari mana kau, Carol? Aku. Dari mana? Tanya Miss Boynton dengan suara parau yang lembut, tapi bernada mengancam. Suaranya selalu mengejutkan hati Carol. Dari tempat Miss King, Sarah King. Oh, gadis yang bicara pada Raymond kemarin itu. Iya, Ma. Kau janji mau ketemu dia lagi? Bibir Carol komat kamit. Ia mengangguk mengiyakan. Kapan? Besok malam. Kau tak boleh menemuinya lagi, mengerti? Iya, Ma. Dengan susah payah, Miss Boynton berusaha bangkit dari kursi yang didudukinya. Spontan, Carol menghampiri ibunya dan menolongnya berdiri. Perlahan-lahan, Miss Boynton berjalan kembali ke kamarnya dengan bantuan tongkat. Sebelum keluar, dipandangnya anak gadisnya yang ketakutan sekali. Kau tak boleh berhubungan lagi dengan Miss King itu, mengerti? Iya, Ma. Ulangi, aku tidak boleh berhubungan lagi dengan Miss King. Bagus. Miss Boynton keluar sambil menutup pintu. Tubuh Carol terasa lemah lunglai. Dijatuhkannya dirinya dirancang, dan mendadak gadis itu menangis terisak-isak sambil menahan raungannya. Rasanya baru saja ia menyaksikan pemandangan indah di depan matanya. Pemandangan menyegarkan, sinar matahari, pepohonan, dan bunga-bungaan. Tapi sekonyong-konyong, tembok hitam itu kembali mengurungnya. Bab 7. Boleh mengganggu sebentar? Nadine Boynton menoleh kaget. Pandangannya bertemu dengan wajah seorang perempuan muda yang belum pernah dikenalnya. Oh, tentu saja. Namun, tanpa disadarinya, sambil berkata begitu, ia melirik ke belakangnya. Namaku Sarah King, ujar perempuan muda tadi. Oh ya, Miss Boynton, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Mungkin kau heran, tapi aku mau ngobrol lama sekali dengan adik iparmu kemarin malam. Ada semacam bayangan yang mengganggu ketenangan wajah Nadine Boynton. Kau bicara dengan Ginevra? Bukan Ginevra, tapi Carol. Bayangan tadi hilang. Oh, jadi kau mau ngobrol dengan Carol? Kedengarannya Nadine Boynton senang, tapi sangat terkejut. Bagaimana caranya? Jawab Sarah. Dia main ke kamarku malam-malam. Dilihatnya alis Nadine Boynton terangkat. Lalu tambahnya malu. Pasti kau menganggap semua ini aneh. Ah, tidak, ujar Nadine. Aku senang, sungguh. Amat senang mendengarnya. Carol pasti senang punya teman ngobrol. Ya, kami berdua sangat cocok. Hati-hati Sarah memilih kata-katanya. Sebetulnya kami malah janjian bertemu lagi keesokan malamnya. Ya? Tapi Carol tidak datang. Oh ya? Suara Nadine sejuk. Wajahnya yang begitu tenang tidak mengekspresikan apapun. Ya, kemarin kulihat dia di lobi. Waktu kusapa, dia tidak menyahut. Cuma sebentar menandangku, lalu buru-buru pergi. Oh, sulit rasanya Sarah hendak melanjutkan kata-katanya. Tapi Nadine segera berkata, maafkan Carol agak menggugup. Hening. Sarah memberanikan diri. Miss Boynton, aku kebetulan calon dokter. Menurutku, tak baik adik iparmu itu terlalu mengisolasikan diri dari orang lain. Nadine Boynton memandang Sarah. Oh, jadi kau dokter? Tentu saja. Kau mengerti maksudku? Tanya Sarah mendesak. Nadine menunduk. Ia tampak berpikir. Kau benar tentunya, tapi situasinya sulit. Kesehatan ibu mertuaku buruk sekali. Dan dia mempunyai semacam kelainan. Tak suka bila ada orang lain masuk ke dalam lingkungan keluarganya. Tapi Carol sudah dewasa, bantah Sarah. Nadine Boynton menggeleng.
Belum. Fisiknya sudah dewasa, tapi pikirannya belum. Kalau kau mau ngobrol dengannya, kau pasti tahu itu. Dalam keadaan darurat, sikapnya seperti anak kecil yang ketakutan. Mungkinkah itu yang terjadi? Maksudku, mungkinkah Carol jadi ketakutan? Menurutku, Miss King, ibu mertuaku melarang Carol berhubungan lagi dengan. Dan Carol mengalah. Perlahan, Nadine berkata, kau bisa membayangkan dia berlaku sebaliknya. Mata kedua perempuan itu berpandang-pandangan. Sarah merasa, di balik kedok yang tampaknya biasa-biasa saja itu, mereka sama-sama mengerti persoalannya. Sarah merasa Nadine tahu duduk perkaranya. Tapi jelas, ia tak bersedia membicarakannya. Hati Sarah kecut. Malam itu, ketika Carol meninggalkan kamarnya, ia merasa telah memenangkan setengah pertarungannya. Dengan pertemuan rahasia seperti itu, ia bermaksud menghimbau Carol untuk melawan. Ya, juga Raymond. Bukankah Raymond yang selama ini dipikirkannya? Tapi dalam ronde pertama pertarungan itu, ternyata ia telah dikalahkan mutlak oleh raksasa bermata jahat itu. Carol menyerah tanpa perjuangan. Semuanya itu salah, seru Sarah. Nadine tidak menjawab. Sikap Nadine bagaikan sebuah tangan dingin yang ditempelkan pada hatinya. Pikirnya, perempuan ini lebih tahu kemustahilannya. Dia hidup di dalamnya. Pintu lift terbuka. Miss Boynton muncul. Dari dalamnya, ia menyandarkan diri pada tongkat, sedangkan Raymond menuntunnya di sisi lain. Sarah terkesiap. Dilihatnya mata perempuan itu beralih dari dirinya kepada Nadine. Kemudian kembali lagi. Ia telah siap melihat kebencian dalam mata itu. Tapi ia sungguh tidak siap melihat pandangan kemenangan dan kesenangan atas kemenangan itu. Sarah cepat-cepat pergi. Nadine menghampiri mereka berdua. Jadi, kau di sini, Nadine? Ujar Miss Boynton. Aku ingin duduk sebentar sebelum kita pergi. Mereka menuntunnya dan membantunya duduk di sebuah kursi bersandaran tinggi. Nadine duduk di sebelahnya. Siapa yang mau ngobrol denganmu tadi, Nadine? Miss King. Oh ya, gadis yang menyapa Raymond beberapa waktu lalu. Nah, Ray, mengapa kau tidak pergi dan mengobrol dengannya? Kulihat dia berdiri dekat meja tempat majalah. Bibir perempuan itu tersenyum jahat ketika memandang Raymond, merah padam. Ia membuang muka dan mengumumkan sesuatu. Apa katamu, nak? Aku tak ingin ngobrol dengannya. Ya, kupikir begitu. Kau tak akan bicara dengannya. Kau tak akan bisa, betapapun inginnya kau. Perempuan itu terbatuk. Aku mulai bisa menikmati perjalanan ini, Nadine. Oh, ditukar dengan apapun, aku tak mau. Hah? Suara Nadine tanpa ekspresi. Ray? Iya, Ma. Ambilkan kertas tulis dari meja di sudut itu. Raymond bangkit dengan patuhnya. Nadine mengangkat wajahnya. Dipandangnya ibu mertuanya. Miss Boynton duduk tegak. Daun hidungnya kembang kepis, penuh kepuasan. Ray lewat dekat Sarah. Sarah menoleh. Wajahnya penuh harap. Harapan itu segera hilang ketika Raymond cuma berlalu, mengambil beberapa helai kertas, dan kembali kepada ibunya. Beberapa tetes keringat membasahi dahinya pada waktu pemuda itu menyerahkan kertas tulis yang baru diambilnya kepada Miss Boynton. Sangat lembut, Miss Boynton bergumam. Kemudian dilihatnya mata Nadine, menatapnya. Pandangan menantunya itu tiba-tiba saja membuatnya marah. Di mana Mr. Cobb hari ini? Tanya. Nadine menundukkan wajahnya lagi. Dengan suaranya yang lembut, ia menjawab. Aku tak tahu.
Sepertinya sebagian dia belum kelihatan. Aku suka lelaki itu, ujar Miss Pointer. Kita mesti sering-sering menemuinya. Kau suka kan? Ya, saut Nadine. Aku pun sangat menyukainya. Kenapa Lennox akhir-akhir ini? Kelihatannya dia jadi pendiam. Kalian tidak bertengkar kan? Tidak. Mengapa mesti bertengkar? Aku cuma ingin tahu. Biasanya suami istri ada kalanya bertengkar. Tidak cocok satu sama lain. Mungkin kau akan merasa lebih senang tinggal di rumah sendiri. Nadine tidak menjawab. Bagaimana pendapatmu? Kau tertarik punya rumah sendiri? Nadine menggeleng. Katanya sambil tersenyum. Kupikir itu akan menarik buatmu, Mama. Mata Miss Boynton berkilat-kilat. Dengan tajam dan sengit, katanya. Kau selalu melawanku. Nadine menyahut datar. Sayang Mama berpendapat begitu. Miss Boynton berpegang pada tongkatnya. Wajahnya tiba-tiba menjadi keunguan. Dengan nada suara berubah, katanya. Aku lupa membawa obat tetes. Tolong ambilkan, Nadine. Tentu. Nadine bangkit dan menuju lift. Miss Boynton mengamatinya. Sementara itu, Raymond duduk diam. Pada matanya tercermin kesedihan hatinya. Nadine pergi ke atas, dan setelah melewati beberapa koridor, sampai ke kamar mereka. Lennox sedang duduk di dekat jendela. Tangannya memegang buku. Tapi ia tidak membaca. Mendengar Nadine masuk, ia pun berdiri. Halo Nadine. Aku mau ambil obat tetes Mama, ketinggalan katanya. Nadine masuk ke kamar Miss Pointer. Ia mengambil sebuah botol dan menuangkan isinya ke dalam gelas ukur. Dengan teliti, Nadine mengukur dosisnya, kemudian mencampurnya dengan air. Waktu melewati ruangan tempat Lennox duduk tadi, Nadine berhenti. Lennox? Lennox tidak segera menjawab. Panggilan itu seolah datang dari tempat yang jauh sekali. Baru beberapa saat kemudian ia menyaut. Maaf, kau bilang apa? Nadine meletakkan gelas yang dibawanya perlahan-lahan di atas meja. Kemudian dihampirinya Lennox. Lennox, lihatlah matahari di luar sana. Lihatlah kehidupan. Indah. Kita pun bisa berada di sana, bukan cuma melihat dari balik jendela. Hening. Kemudian Lennox berkata, Maaf, maksudmu kau ingin keluar? Cepat Nadine menjawab, Ya, aku ingin pergi keluar bersamamu, keluar sana, ke tempat yang diisi nari matahari, ke kehidupan bahagia, dan hidup berdua denganmu. Lennox menyadarkan dirinya kembali. Nadine, sayangku, mestikah kita ulangi semua ini lagi? Ya, harus. Ayolah, kita pergi dan hidup sendiri. Mana mungkin, kita tak punya uang. Uang bisa dicari. Mana mungkin, apa yang bisa kita lakukan? Aku tidak dididik buat bekerja. Kita tak mungkin bisa hidup sendiri. Baiklah, aku akan mencari uang buat kita berdua. Oh, sekolahmu saja tidak lulus. Tak ada harapan, mustahil. Tidak, yang tidak berharap dan mustahil adalah kehidupan kita sekarang ini. Kau tak tahu apa yang kuucapkan, Nadine. Mama sangat baik kepada kita berdua. Beliau memberikan kemewahan pada kita. Ya, tapi tidak kebebasan. Lennox, beranikanlah dirimu. Ikutlah denganku hari ini. Nadine, kau gila. Aku tidak gila. Aku 100% waras. Aku cuma menginginkan kehidupan bebas bersamamu dalam terangnya sinar matahari. Bukan dalam gungkungan perempuan tua yang seperti tiran dan senang melihat anaknya tidak bahagia. Memang mungkin Mama agak otoritas. Ibumu gila. Dia tidak waras. Lennox menyaut lembut. Itu tidak benar. Mama sangat pandai. Mungkin memang pandai. Nadine, dia tak akan hidup selamanya.
Umurnya sudah 60 lebih, dan kesehatannya pun sudah begitu menurun. Kalau mama meninggal, uang peninggalan papa akan diberikan kepada kita semua. Kau ikut kan? Mama pernah membacakan surat wasiatnya. Pada waktu dia mati, ujar Nadine. Semuanya sudah terlambat. Terlambat? Terlambat berbahagia, Lennox. Lennox bergumam. Terlambat berbahagia? Tiba-tiba ia bergidik. Nadine mendekatinya. Didekapnya bahu laki-laki itu. Lennox, aku sayang padamu. Tapi ada permusuhan antara ibumu dan aku. Siapa yang akan kau pilih? Dia atau aku? Kau. Kalau begitu, turuti permintaanku. Itu tak mungkin. Tidak. Bukan tidak mungkin. Pikir Lennox, kita punya anak. Mama ingin kita punya anak. Baru-baru ini Mama bilang begitu. Aku tahu, tapi aku tak mau melahirkan anak buat dibesarkan dalam lingkungan seperti ini. Ibumu bisa saja memengaruhimu, tapi ingat, dia tidak akan bisa memengaruhiku. Lennox bergumam. Kadang-kadang, kau membuatnya marah, Nadine. Itu tidak baik. Dia marah cuma karena dia tahu bahwa dia tidak bisa memengaruhiku dan mendikteku. Aku tahu, kau selalu ramah dan lembut terhadapnya. Kau manis sekali, Nadine. Kau terlalu baik buatku dari dulu. Waktu kau bilang mau ku kawini, rasanya seperti mimpi saja. Perlahan, Nadine berkata, aku salah kawin denganmu. Ya, kau salah, ujar Lennox putus asa. Bukan begitu maksudku. Seandainya sebelum aku mau kau kawinin, aku mengajukan syarat supaya kau mau lari dari rumah bersamaku. Aku yakin kau mau. Aku mengerti kemauan ibumu waktu itu. Nadine diam. Kemudian katanya, jadi, kau tak mau pergi bersamaku? Ya, aku tak berhasil membujukmu. Tapi ingat, Lennox, aku bebas pergi kemanapun aku mau. Kupikir, aku akan pergi. Lennox memandangnya ragu. Untuk pertama kalinya, jawabannya datang segera. Seolah kecepatan berpikirnya dipacu. Kata-katanya terbata-bata. Tapi, tak mungkin kau melakukannya. Mama tidak akan mengizinkannya. Dia tidak bisa menghalang-halangiku. Kau tidak punya uang. Aku bisa cari uang. Pinjam, minta, atau malah mencuri. Ingat, Lennox, ibumu tak punya kekuasaan apapun terhadapku. Aku bebas pergi, atau tinggal di sini semauku. Aku mulai merasa sudah terlalu lama kehidupan seperti ini kulalui. Nadine, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Nadine memandangnya iba. Jangan tinggalkan aku, Nadine. Pinta Lennox seperti anak kecil. Cepat Nadine membuang muka, supaya Lennox tidak melihat kepedihan di matanya. Ia berlutut di samping suaminya. Makanya, Lennox, ayo, ikutlah denganku. Percayalah, kau pasti bisa, asal mau. Lennox melepaskan diri darinya. Aku tak bisa. Sudah kubilang, aku tak punya. Oh, Tuhan, tolonglah hamba. Aku tak punya keberanian. Bab 8. Dr. Gerard memasuki kantor sebuah biro perjalanan dan bertemu dengan Sarah. Sarah menoleh. Oh, selamat pagi. Aku sedang membereskan rencana perjalananku ke Petra. Baru saja ku dengar kau juga akan pergi akhirnya. Ya, kupikir waktunya masih cukup. Senang sekali kalau begitu. Rombongannya besar atau kecil ya? Katanya kita cuma bersama 2 wanita lain. 1 mobil. Oh bagus kalau gitu, ujar Gerard mengangguk. Kemudian, ia mendapat giliran dilayani.
Sambil memegang surat-surat perjalanannya, Gerard keluar mengiringi Sarah. Pagi itu udara cerah, dan angin bertiup sejuk. "Bagaimana kabarnya keluarga Boynton?" tanya Dr. Gerard. "3 hari terakhir ini, aku ikut tur ke Bethlehem dan Nazaret." Pelan-pelan dan dengan agak segan, Sarah menceritakan kegagalannya menjalin hubungan dengan mereka. "Aku gagal," ujar Sarah menutupi ceritanya. "Dan hari ini, mereka sudah akan pergi. Kemana? Aku tak tahu," jawab Sarah jengkel. "Aku merasa telah bertindak bodoh. Dalam hal apa? Mengurusi orang lain?" Gerard mengangkat bahu. "Itu sih perkara pendapat. Maksudmu, pendapat orang mengenai perlu tidaknya mencampuri urusan orang lain?" "Ya, kau sendiri?" Lelaki Perancis itu kelihatan senang. "Kalau kau menanyakan apakah aku punya kebiasaan mencampuri urusan orang lain, jawabannya tidak." "Kalau begitu, kau menganggapku sudah mencampuri urusan mereka?" "Tidak, tidak, kau salah," Gerard berkata cepat dan bersemangat. "Kupikir masalahnya begini. Apakah orang, kalau dia melihat ada suatu kesalahan diperbuat orang lain, harus berusaha membetulkan? Dalam hal ini, ikut campur seseorang mungkin berakibat baik, tapi bisa juga malah lebih mencelakakan. Tak mungkin kita membuat hukum dalam hal ini. Mungkin ada beberapa orang yang pandai dalam mencampuri urusan orang lain, dan mereka berhasil membenarkan apa yang semua salah. Tapi ada juga orang yang kurang mampu. Orang yang demikian lebih baik membiarkan saja masalahnya seperti adanya. Belum lagi faktor umur. Orang-orang umumnya sangat ideal. Pemikiran mereka biasanya lebih teoritis ketimbang praktis. Mereka belum pernah mengalami bahwa fakta seringkali bertentangan dengan teori. Kalau orang percaya pada diri sendiri dan yakin akan kebenaran tindakannya, biasanya dia bisa mencapai sesuatu yang berguna. Sayangnya, kebalikannya lah yang sering terjadi. Sebaliknya, orang-orang setengah baya biasanya berpengalaman. Mereka umumnya sudah mengalami bahwa ikut campur bisa berakibat baik maupun buruk. Mereka tahu pula bahwa akibat buruk lebih sering dialami daripada yang baik. Karena pengalamannya itulah mereka mengambil jalan bijaksana. Tidak mau ikut campur. Jadi, hasilnya sama saja. Si pemuda yang tulus bisa mengakibatkan baik dan buruk, sedangkan si tua tidak mengakibatkan kebaikan dan juga keburukan. Itu namanya tidak membantu, bantah Sarah. Bisakah seorang menolong yang lain? Itu urusanmu, bukan urusanku. Maksudmu, kau tak akan berbuat sesuatu sama sekali untuk keluarga Boynton? Tidak, aku tak punya peluang untuk berhasil dalam hal ini. Kalau begitu, bagiku pun tak ada kemungkinannya. Untukmu mungkin ada. Mengapa? Karena kau punya kualifikasi khusus. Kemudian, kemudaan dan gendermu mempunyai daya tarik sendiri. Gender? Oh, orang selalu kembali pada gender, bukan? Kau gagal membantu gadis itu. Tapi itu bukan berarti kau akan gagal juga membantu kakaknya. Yang barusan kau ceritakan padaku, yang diceritakan Carol padamu, dengan jelas menunjukkan satu-satunya tantangan bagi kekuasaan Miss Boynton, putra sulungnya, Lennox, menentangnya dalam dorongan kelaki-lakian mudanya. Dia berdiam-diam keluar rumah, pergi ke tempat dansa. Keinginan seorang lelaki berkawankan perempuan lebih kuat daripada kekuatan hipnotis. Tapi Miss Boynton menyadari kekuatan gender. Dalam karirnya, dia pasti sering melihat betapa besarnya kekuatan itu. Diatasinya masalah itu dengan pintarnya. Seorang gadis cantik tapi miskin diundangnya ke rumah mereka. Kemudian mereka cepat-cepat dikawinkan. Dengan begitu, dia mendapatkan seorang budak lagi. Sarah menggeleng. Tapi istri Lennox bukanlah budak. Gerard mengaku. Bukan. Mungkin bukan. Kupikir karena orangnya kelihatan pendiam dan jinak, Miss Boynton tidak mengira bahwa dia mempunyai sifat, kepribadian, dan kemauan tertentu. Pada waktu itu, Nadine masih terlalu muda untuk menyadari keadaan sebenarnya. Tapi sekarang sudah terlambat.
Pikirmu dia sudah menyerah? Dr. Gerard menggeleng. Seandainya dia punya suatu rencana pun, tak akan ada orang yang tahu. Aku melihat ada kemungkinan-kemungkinan dalam hubungannya dengan Cobb. Lelaki itu pecemburu, dan kecemburuannya merupakan kekuatan tersendiri. Mungkin saja Lennox Boynton masih bisa ditimbulkan rasa cemburu. Jadi, kau pikir? Sarah berusaha mendengarkan serius dan profesional. Masih ada kemungkinan bagiku berbuat sesuatu untuk Raymond? Ya. Sarah mengangguk. Oh, andai aku mencoba ya. Sekarang sudah terlambat. Bagaimanapun, aku rasanya kurang suka. Gerard tampak senang. Itu karena kau orang Inggris. Orang Inggris malu akan gender. Mereka bilang gender kurang menyenangkan. Respon Sarah yang penuh amarah tidak dipedulikan Gerard. Ya, aku tahu kau gadis modern yang bebas mengatakan di depan umum kata-kata paling kotor sekalipun. Kau gadis cerdas dan profesional. Tout de meme. Kau masih punya sifat-sifat menurun yang sama sekali. Sama dengan yang dimiliki ibumu dan nenekmu. Kau masih tetap gadis Inggris yang pemalu, meskipun mungkin pipimu tidak cepat menjadi merah. Belum pernah aku mendengar omongan sekonyol itu. Dengan mata berkedip nakal, Dr. Gerard menambahkan. Dan itu semua membuatmu sangat menarik. Kali ini Sarah tidak menyahut. Cepat Dr. Gerard mengenakan topinya. Aku pergi, ujarnya. Sebelum kau mulai mengemukakan lagi apa yang kau pikirkan, ia pun masuk ke hotel. Sarah mengikutinya perlahan-lahan. Orang sedang sibuk di muka hotel. Beberapa mobil yang dipenuhi berbagai barang bawaan pergi meninggalkan hotel. Lennox dan Nadine Boynton serta Mr. Cobb sedang berdiri dekat sebuah mobil berukuran besar, mengawasi barang-barang mereka. Seorang pemandu wisata Arab bertubuh gemuk besar sedang berbicara dengan Carol. Sarah melewati mereka dan masuk ke hotel. Miss Boynton sedang duduk, menanti jam keberangkatannya. Tubuhnya terbungkus mantel tebal. Melihatnya, timbul semacam perubahan mendadak dalam diri Sarah. Selama ini, ia selalu menganggap Miss Boynton sebagai tokoh sadis dan kejam, jelmaan iblis atau semacamnya. Tiba-tiba saja, Sarah melihatnya sebagai perempuan tua yang malang dan tidak berguna. Ia dilahirkan dengan kekuatan dan keinginan begitu besar untuk berkuasa, dan yang diraihnya cuma sebagai tirani sebuah keluarga kecil. Kalau saja anak-anaknya bisa melihatnya seperti Sarah pada saat itu, bahwa ibu mereka tak lain cuma objek yang patut dikasihani. Perempuan tua bodoh, buruk, tapi ingin bergaya. Terdorong perasaannya, Sarah bergegas mendekati Miss Boynton. Selamat jalan, Miss Boynton, ujarnya. Mudah-mudahan perjalanan Anda menyenangkan. Perempuan tua itu memandangnya. Kejahatan dan kebiadaban berlomba-lomba pada matanya. Anda selalu ingin menjahatiku, ucap Sarah. Gilakah aku, pikir Sarah. Mengapa aku jadi bicara seperti ini? Anda melarang anak-anak Anda bergaul denganku. Tak terpikirkankah oleh Anda bahwa sesungguhnya sikap Anda itu bodoh dan kekanak-kanakan? Anda ingin dipandang sebagai orang yang gagah dan berkuasa. Tapi tahukah Anda bahwa Anda sesungguhnya cuma tampak mengibakan dan agak menggelikan? Seandainya aku jadi Anda, akan segera kehentikan permainan tak lucu ini. Anda pasti membenciku, kan? Karena aku mengucapkan semua ini. Tapi aku tidak main-main, dan mudah-mudahan Anda selalu teringat kata-kataku ini. Anda masih bisa menikmati hidup senang. Sungguh, Anda akan jauh lebih beruntung jika Anda ramah dan baik hati. Anda bisa begitu, asal Anda mau berusaha. Miss Boynton diam. Tak bergerak bagaikan membeku. Akhirnya digerakkannya lidahnya, membasahi bibirnya yang kering. Mulutnya terbuka, tapi beberapa saat lamanya, tak sepatah kata pun terucapkan olehnya. Bicaralah, dorong Sarah. Katakan, apa yang ingin Anda katakan? Aku tak peduli apa yang ingin Anda katakan kepadaku. Tapi pikirkan baik-baik,
apa yang barusan kukatakan. Kata-katanya akhirnya keluar juga. Suaranya lembut, agak parau, namun sangat merasuk. Anehnya, Miss Boynton memandang bukan kepada Sarah, melainkan kepada objek lain di belakangnya Sarah. Ia seperti berbicara dengan roh seseorang yang sudah lama dikenalnya, bukan kepada Sarah. "Kamu tak pernah lupa," ujar perempuan tua itu. "Ingatlah itu, aku belum pernah lupa apapun, perbuatan, nama, ataupun wajah." Kata-kata itu tidak menyampaikan pesan yang berarti buat Sarah. Namun cara Miss Boynton mengucapkannya buat Sarah mundur selangkah. Kemudian, Miss Boynton tertawa-tawa. Tawanya menakutkan. Sarah mengangkat bahu. "Betapa malang nasibmu," ucap Sarah. Dan ia pun beranjak meninggalkan Miss Boynton. Sementara ia menuju lift, hampir ia bertubuhkan dengan Raymond Boynton. Tanpa sadar, ia berkata, "Selamat jalan. Mudah-mudahan perjalananmu menyenangkan. Siapa tahu kita kapan-kapan ketemu lagi." Sarah tersenyum kepadanya. Senyumnya hangat dan ramah. Kemudian Sarah meneruskan perjalanannya. Raymond berdiri terpaku. Pikirannya melayang begitu jauh, hingga ia tak sadar ada seorang lelaki bertubuh pendek dan berkumis tebal berulang kali minta permisi lewat hendak keluar lift. "Pardon." Akhirnya Raymond mendengar juga. Ia melangkah ke samping. "Maaf," ujarnya. "Aku sedang berpikir." Carol datang menghampirinya. "Ray, jemputlah Ginny. Dia malah masuk kembali ke kamarnya. Kan kita sudah sampai, hampir mau berangkat." "Baiklah, akan kusuruh dia turun secepat mungkin." Raymond berjalan kembali ke lift. Hercule Poirot berdiri memandangi pemuda itu. Alis matanya terangkat. Kepalanya dimiringkan sedikit, seolah berusaha mendengar apa yang diucapkan pemuda itu. Kemudian ia mengangguk-angguk. Sambil berjalan melintasi lobi, diperhatikannya Carol yang kini duduk dekat ibunya. Kepada seorang pelayan, ia bertanya, "Tahukah Anda nama keluarga yang duduk di situ?" "Boynton, sir. Mereka dari Amerika." "Terima kasih," sahut Hercule Poirot. Di lantai 3, Dr. Gerard sedang berjalan menuju kamarnya. Di koridor, ia bertemu dengan Raymond dan Ginevra yang sedang menuju lift. Tepat ketika mereka hendak masuk ke dalam lift, Ginevra berkata, "Tunggu sebentar, Ray." Ia berlari kembali, membelok dan mengejar seorang lelaki yang sedang berjalan. "Aku perlu bicara denganmu." Dr. Gerard menoleh kaget. Gadis itu mendekatinya dan menggenggam lengannya. "Mereka hendak membawaku pergi. Mereka mungkin akan membunuhku. Aku bukan anggota keluarga mereka. Sesungguhnya namaku bukan Boynton." Ginevra meneruskan kisahnya. Kata-katanya begitu cepat dan bertubi-tubi. "Akan kuceritakan rahasiaku kepadamu. Aku sebenarnya orang ningrat. Aku ahli waris mahkota kerajaan. Itulah sebabnya aku selalu dikelilingi musuh. Mereka mencoba meracuniku dan melakukan hal-hal lain untuk membunuhku. Kalau kau bisa membantuku meloloskan diri." Gadis itu terdiam. Terdengar langkah kaki. "Ginny!" Begitu cantik dalam keterkejutannya. Gadis itu menempelkan jari telunjuk pada mulutnya sambil menatap wajah Gerard. Kemudian ia berlari. "Ayo, Ray." Dr. Gerard meneruskan perjalanan ke kamarnya. Dengan alis terangkat, perlahan-lahan ia menggeleng. Lalu, dahinya pun berkerut. Oke, para pendengar sekalian. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai akhir podcast. Cukup sekian untuk Appointment with the Dead pada episode kali ini, karya Agatha Christie. Jangan lupa stay tune terus di YouTube, Spotify, Aziz Novel, atau buat kalian para netizen TikTok, bisa follow TikTok account gue di @aziznovel, double L, yang pastinya bakal ada teaser-teaser untuk episode mendatang.
Buat kalian yang udah kebayang pengen dibacain buku apaan lagi, bisa langsung komen aja di TikTok gue @aznaufal atau di YouTube gue Aziz Naufal. Terima kasih.